Oh ya, kalau produknya kira-kira yang mau izinnya lebih mudah, bukan gampang, lebih mudah. Lebih mudah. Ambil yang PIRT. Apa itu PIRT? Pangan Industri Rumah Tangga. Untuk PIRT saya bilang terlalu di Tangsel. Jadi gini, PIRT perlu teman-teman kasih tahu, saya beritahu bahwa peraturan di Indonesia itu dasarnya sama. Dasarnya sama dari Peraturan Kepala BPOM Ya, Republik Indonesia yang sekarang adalah nomor 22 tahun 2018. Silakan upload, silakan baca. Ya. Nomor 22 tahun 2018 itu peraturan yang mengatur tentang PIRT. PIRT, Itu di situ dibaca ada semua. Ada semua. Ya, jadi situ baca ada semua, silakan dibaca tentang gimana cara mau bikin PIRT. Nah, teman-teman yang ada di sini sekarang baca, kalau mau bikin usaha kuliner, usahakan hubungin Dinas Kesehatan setempat. Dinas Kesehatan ya Pak? Dinas Kesehatan untuk setempat. usaha kuliner, perizinan untuk awal harus ikut datang ke Dinas Kesehatan setempat untuk mendaftar penyuluhan keamanan pangan. Berarti sebelum mendapatkan sertifikasi PIRT tadi, itu aja. Ini harus ada yang namanya penyuluhan keamanan pangan. Betul. Ini semua ada semua dinas itu menyelenggarakan itu Pak, ya, maksudnya? Karena perintah untuk penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan itu adanya dari BPOM. Itu kan seluruh jaringan yang ada di dinas-dinas kesehatan seluruh Indonesia sudah menyelenggarakan itu. Artinya semua calon-calon pengusaha yang mau dapat PIRT itulah syarat pertama kali yang harus didapat. Tanpa sertifikat penyuluhan pangan itu tidak bisa mendapatkan PIRT. Itu salah satu syarat. Itu apa yang dilakukan Pak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan itu? Ada pelatihannya berapa lama? Pelatihan biasanya 2 hari. Tapi kadang-kadang ngecilin budget sehingga dibikin 1 hari tapi full day. Full 1 hari. Yang di situ yang diajarkan adalah gimana kita mendapatkan perlakuan yang baik di dapur, berpakaian yang baik, cara mengolah makanan yang baik di dapur, gimana cara menyimpan makanan yang baik di dapur dan sebagainya. Di situ semuanya diatur, kebersihan di dapur sini diatur. Itulah akan. Jadi narasumbernya dari berbagai macam komponen ya Pak sepertinya ya? Ya, komponen Dinas tapi Kesehatan, semuanya dari Dinkes. Semuanya dari Dinkes. Karena semua dari bidang-bidang termasuk gimana cara mendapatkan PIRT. Di situ ada semua. Berarti kalau mau PIRT harus ada sertifikat penyuluhan keamanan pangan, baru bisa mengajukan PIRT. Kalau MD dan ML juga sama? Nah, MD sama ML rananya adanya di BPOM. Di sana nanti akan ada karantina lagi, akan dikarantinakan di sana. Bisa sehari, seperti bisa penyuluhan 2 hari. lagi kayak Betul. tadi. Lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi, tapi berkaitan dengan MD. Ya, jadi tetap ada pelatihannya juga, ada penyuluhannya juga. Tapi tidak dapat sertifikat. Tidak ada sertifikat. Itu hanya memang persyaratan yang harus diikuti. Ya, betul. Tapi kalau PIRT ada penyuluhan keamanan pangan tapi disertifikatkan. Jadi kita dapat sertifikatnya. Kemudian kalau PIRT sendiri Pak, itu persyaratannya apa sih? Kalau misalkan saya nih punya satu bisnis makanan gitu, apa yang harus saya lengkapi untuk bisa membuat PIRT? Nah, buat teman-teman juga agak jangan bingung. PIRT aturannya basicnya sama dari BPOM, cuman kalau sudah nyampe ke daerah masing-masing, kabupaten, kota masing-masing, itu akan beda-beda. Akan beda-beda. Tambahan-tambahannya. Ada tambahan-tambahan, ada yang susah, ada yang gampang segala macam. Artinya untuk Tangsel itu ada 10 syarat. Tangerang Selatan 10 syarat. Tangerang Kota ada 14. Tangerang Kota 14. Tangerang Kabupaten ada 15. Tangerang Kabupaten 15. Jakarta 14. Jakarta 14. Beda-beda ya Pak? Beda-beda. 10, 14 paling sedikit Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan adalah yang paling mudah. Syukurlah hidup di Tangerang Selatan. Sobat Nyubis yang hidup di Tangerang Selatan cuma 10 syarat. Yang lain ada 14, 13. Monggo silakan didatangi mungkin dinas terkait gitu ya Pak. Apa Pak syaratnya nih Pak? Syarat yang pertama adalah ada nomor induk berusaha. Itu ini program terbaru ya. Program terbaru pemerintah ya. Pemerintah kita betul, yang
online di OSS. Oke, harus online single submission ya. Online single submission ya, Pak ya. Online single submission sekarang ada di BKPR. Ya. Ada webnya juga kan ya. Kita memang harus lewat website. Itu nggak susah, sebetulnya gampang. Cuman tinggal belajar. Tanya sama ahlinya lah. Tanya ahlinya. Karena risikonya berat kalau sudah klik. Kenapa tuh, Pak? Ya kalau sudah klik, dia coba-coba, dia klik. Ternyata salah. Itu dianggapnya sudah daftar. Oke. Ya, jadi hati-hati, mendingan tanya sama ahlinya. Oke, ya. Itu satu langsung NIB tanya ya. sama ahlinya nih. Satu seperti NIB. Pak Tasrudin ini. Yang kedua adalah sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang tadi. Oke. Itu ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga lah ya. Yang ketiga uji lab. Uji lab. Produknya yang mau disertifikatkan harus diuji lab. Oke, jadi produk kita apa nih gitu ya. Misalnya kita produknya kue basah, harus berarti kuenya gitu. Ya. Kalau produk kue gitu, kuenya yang harus disertifikat. Produk harus diuji labkan. Ya. Bawa data ke sana, data produk maksudnya ya. Data produknya, maksudnya bahan-bahannya apa yang seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi data misalnya produk mereknya apa, oke. Kemasannya pakainya apa, terus masa simpannya, simpannya seperti si produknya apa. Jadi data produknya. Data produk plus tentunya yang punya. Ya. Alhamdulillah kalau di Tangsel 200.000 per item. 200.000 per item yang di PIRT kan. Untuk uji lab. Untuk uji labnya. Okay. Itu. Selanjutnya denah bangunnya. Peta lokasi. Foto diri kan. Oke, foto kitanya. Foto kita. Habis itu terus pernyataan bahwa kita bikin label tidak mengandung khasiat. Labelnya Pak maksudnya Pak? Ya, kita bikin label itu tidak mengandung khasiat. Berarti ininya ya Pak ya? Betul. Ininya tidak mengandung? Ya, jadi bahwa produk ini tidak akan mengandung khasiat. Oke. Kalau sudah mengandung khasiat arahnya beda. Pasti misalnya jamu gitu ya Pak? Pasti lari nanti ke MD. Oh, oke. Makanya berarti ini juga ya Pak ya? Harus tahu ranahnya ya memang ya. Oke. Misalnya bikin madu. Ya, ada bikin madu. Di madu itu tidak boleh mengandung khasiat walaupun madu itu ada khasiatnya. Makanya madu PIRT. Berarti tidak boleh ada tulisan? Nggak boleh. Berkhasiat menurunkan kolesterol gitu. Itu udah lain Pak? Udah bisa, itu harusnya di MD. Oke. Nah, madu itu kalau dia mau bikin ada khasiat harus taruh di kalung, di pakaian kita. Taruh ditempel, itulah khasiatnya. Karena bukan bagian dari label. Betul. Kalau itu cara mensiasatinya. Itu. Ya. Selanjutnya pernyataan keabsahan dokumen. Oke. Materi 6.000. Itu kita yang buat ya Pak ya. Kenapa harus ada pernyataan dokumen? Karena kita daftarnya online. Jadi produk-produk data-data semua yang kita kirim bahwa menyatakan bahwa itu datanya sah dan benar, kita bertanggung jawab. Ini hampir semua juga memang sudah online ya Pak ya? Rata-rata hampir online. Hampir semua online. Ya alhamdulillah, karena online saya bisa bantuin hanya dari rumah. Ya. Tapi itu hebat juga Pak, berarti negara kita udah selangkah lebih maju bahwa yang seperti ini diurus online. Betul. Ya Pak? Karena kebetulan saya ngebantuin bukan hanya Tangsel, sampai masih daerah-daerah luar Jawa pun saya bantuin kalau online ya. Oke. Karena online ya. Online ya. Kalau online saya bisa. Iya. Oke, yang selanjutnya adalah tadi udah keabsahan dokumen sudah. Selanjutnya sampai lupa saya karena saking banyaknya gitu kan. 14 10 loh Pak. 14 10 kalau di Tangsel 10. Pengisian formulir PIRT. Oke. Itu jadi, formulirnya. Itu termasuk krusial juga. Kenapa Pak? Karena di mana itu akan menentukan jenis kemasannya. Maksudnya kemasan ini? Ya, kemasan. Harus jadi, apa gitu Pak? Iya. Di PIRT itu nomor awal angka awal itu adalah angka kemasan. Oke, ini PIRT nih Pak. PIRT nih. Nomornya 2 nih depannya nih Pak. 205 depannya. 205. Oke, kita jabarkan. 205367403 ini jabarkan. 2 adalah plastik. 2 itu plastik. Makanya tadi Pak Tasrudin bilang angka awal itu adalah kemasan. Ya, 2 adalah plastik. Habis itu 05 adalah bumbu. Jadi, masuknya ranah bumbu. Ke bumbu, oke. Habis itu 3674 itu adalah kode Tangerang Selatan. Berarti
kita bisa tahu kalau 3674 ini pasti produknya Tangerang keluar dari Selatan. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Oke. 03 adalah kita atau PMP Alpha atau Alpha Foods ini punya PRT ini yang ketiga. Oh, oke. Selanjutnya 013438 adalah nomor registrasi yang ada di NPTSP. Oke. Selanjutnya nomor 24 adalah masa berakhirnya 2024. Berarti kita bisa tahu dong ya Pak Bisa ya. tahu. Ini PIRT-nya masih berlaku apa enggak gitu? Lihat aja belakangnya ya. Betul. Enggak susah-susah nih berarti kalau nanti mungkin Sobat Yubis ada ketemu sama produk yang ada tulisan PIRT-nya, ini masih bener nggak PIRT-nya? Lihat aja belakangnya gitu. PIRT yang masih berlaku adalah PIRT yang 15 angka. 15 digit artinya kalau yang 12 digit sudah tidak berlaku lagi. Oke, jadi ini yang dulu berarti ya? Ya, udah nggak berlaku lagi. Oke. Oke, kita misalnya lanjut lagi dengan PIRT. Ya. Ini tadi diproduksi, jadi kode tangselnya 3674. 3674. Ternyata di sini diproduksi oleh itu harus ada tangselnya. Oh. Ini harus matching. Kalau nggak beda, berarti Diproduksi di Bandung nggak bisa. nggak bisa. Oke. Harus diproduksi di Tangsel. Oke. Ya. Selanjutnya adalah halalnya. Halalnya harus Provinsi Banten. Oh, nggak bisa. Diawali angka 17. Nggak bisa macam-macam nih. Nggak bisa, artinya dari 1, 2, 3 harus matching. Oke. Halal dari Provinsi Banten, diproduksinya di Tangsel, PRT-nya dari Tangsel. Berarti memang dapurnya ya Pak Dapurnya ya? di Tangsel. yang di mana ya? Itu 3 itu harus matching. Iya. 1, 2, 3 itu tidak boleh mental 1. Oh, ini jadi tahu kita sekarang Ya, nggak karena boleh. kita sejauh ini kan taunya ya udahlah pokoknya ini nomor gitu kan, Ya, tapi ternyata bisa. ini Ya. ada korelasinya Ya, nomor ini ada di gabungan. kemasannya. Nah, misalnya saya ini dari kabupaten dari Provinsi Banten, tiba-tiba diproduksinya di Bandung Udah nggak bisa. Karena harusnya halalnya Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, Iya. PIRT-nya pun Harus Jawa Kota Barat. Bandung. Iya, betul. Oke. Jadi seperti itu mainnya PIRT Iya, seperti itu. ya, paham. Oke, berarti Nah. memang ya Sobat Yubis jadi belajar nih sekarang nih terkait dengan perizinan, bahwa perizinan ternyata ada korelasinya juga antara halal sama PIRT, dan bagaimana tadi kita bisa tahu nomor yang terregistrasi di PIRT itu ini apa-apa saja kodenya gitu. Itu pengkodean ya, nggak bisa Pengkodean. tembak-tembakan. Ya.